Keren nggak? Tempat dudukan handphone saya ini terbuat dari tutup botol plastik air mineral bekas yang saya modifikasi sedikit. Ini juga sama. Ini adalah tempat menaruh cangkir kopi yang juga terbuat dari botol plastik air mineral bekas atau air mineral dalam kemasan. Yang sangat bermanfaat karena itulah hebatnya plastik yang bisa dengan mudah didaur ulang dan menghasilkan produk-produk yang juga tidak kalah manfaatnya. Bahkan bisa dibuat menjadi bantal. Nggak percaya? Ikut saya. Dua benda yang saya pegang ini sempat mengubah peradaban dunia kira-kira 100 tahun yang lalu. Keduanya berbahan dasar plastik, ini dakron yang biasanya menjadi isian bantal, guling, atau boneka. Sementara ini adalah padding yang biasanya digunakan untuk menjadi isi kasur lipat. Dan Anda mungkin tidak mengira bahwa keduanya ini dibuat dari botol plastik bekas. Truk yang ada di sebelah saya ini berisi 8 ton sampah plastik. Di Indonesia, setiap harinya ada 175.000 ton sampah plastik atau kira-kira setara 22.000 unit truk ini. Bayangkan, sebegitu banyaknya ya. Kalau setahun, artinya itu kurang lebih 64 juta ton sampah plastik atau boleh dihitung silakan, kira-kira setara 5 juta menara sampah plastik seperti ini. Data yang fantastis tadi sebenarnya memiliki nilai jual yang besar juga potensinya jika dimanfaatkan dengan baik, yaitu memegang 3 prinsip, 3R maksud saya, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Seperti bantal ini misalnya, bantal ini ternyata dibuat dari 14 botol plastik bekas. Atau kantong plastik ini, kantong plastik ini juga dibuat dari 6 botol plastik bekas. Dan semuanya ini diperoleh dari para pengepul atau pemulung sampah plastik bekas. Di Indonesia ada sekitar 5 juta pemulung sampah plastik yang kemudian mereka menyetorkan itu semua ke sekitar 1 juta pengepul yang kemudian diolah lagi oleh unit usaha pengelolaan sampah plastik bekas. Di belakang saya ini adalah jutaan tumpukan botol bekas air mineral berbahan dasar PET yang sudah mulai digunakan oleh masyarakat di dunia sejak tahun 1973. Kalau di sini saja jumlahnya jutaan, apalagi dunia. Produksinya mencapai miliaran botol. Jumlah angka produksi yang demikian masif ini tentunya sangat bermanfaat karena membentuk ekonomi sirkular yang terus memutar. Setelah dipakai oleh kita sebagai konsumen, kemudian diambil oleh pemulung, kemudian dikumpulkan oleh pengepul, dan diproses didaur ulang untuk menjadi barang-barang yang juga tidak kalah bermanfaat. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat bagaimana proses daur ulang sampah plastik berbahan dasar PET. Sudah ada Bu Christine Halim yang akan saya tanyakan. Bu Christine, apa kabar? Baik. Boleh tunjukkan saya bagaimana cara kerja proses daur ulang sampah plastik PET ini? Tadi dari botol-botol yang ada di depan itu kita hancurkan, kita cuci bersih dengan air panas, lalu kita tarik menjadi benang yang kuat tentunya. Setelah itu di sana akan dibentuk menjadi dakron. Oke, berapa lama prosesnya? Itu proses tidak memakan waktu lama, paling cuman beberapa menit aja Mas Wahyu. Hanya beberapa menit? Hanya beberapa menit. Setelah itu selesai? Setelah itu akan dipak seperti yang ada di sini. Seperti yang ada di sebelah. Ini siap untuk dijual, didistribusikan. Disisir, setelah itu diisi ke dalam bantal-bantal boneka dan juga buat isian untuk filter masker. Oke. Ya, Sekarang kan banyak digunakan masker di saat COVID ini. Oke, jadi itu manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan dari sampah plastik daur ulang. Kemudian pertanyaannya, dapat dari mana material-material sampah plastik PET ini begitu banyak? Semua orang pasti minum dalam kemasan kan? Itu paling banyak? Itu yang paling banyak. Yang paling banyak? Paling banyak. Adalah botol plastik. Iya, dan berbentuk PET. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah saya tadi sebut proyek percontohannya. Kita membongkar tadi yang dari sana dalam bentuk besar, kita buat untuk isian bantal seperti ini, Mas. Ini ya?
Iya, seperti salju ini. Boneka, bantal, Betul. semua bahan dasarnya. Jaket musim dingin. Iya. Iya. Jaket musim dingin, dakron. Saya masih agak sulit membayangkan ternyata ini dari sampah plastik. Ini dari Botol sampah PET. botol PET. Jadi kalau kita setiap hari minum air minum dalam kemasan, ada botolnya, kita tidak usah ragu karena botol-botol tersebut ternyata berguna untuk barang-barang menjadi barang seperti ini. Itu dia Bu Christine, bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana cara membuangnya, memanfaatkannya supaya memang nanti bisa tersalurkan dengan baik. Jadi botol setelah kita minum, kita lepas labelnya, Oke. kita lepas tutupnya, kita Jadi keras botolnya. Ya remukan gitu ya? Bukan remukan, Bukan. kita keras aja Oke. supaya tidak makan tempat. Kalau masih berbentuk besar ya, itu kan diremas gitu ya? betul, diremas, Mhm. dimasukkan ke dalam kantongan. Oke. Nanti setelah berapa lama kalau kantongan itu sudah penuh, terserah mau dibawa ke lapak yang terdekat, dijual boleh, monggo. Mau dibawa ke bank sampah, kita dapat tabungan, monggo. Ya, itu Kalau juga. kita mau berderma, taruh aja di depan rumah, nanti pemulung ambil. Pemulung, teman-teman pemulung juga sudah tahu cara memilahnya. Mereka sudah tahu semuanya. Itu adalah cara yang paling bijak, cara yang paling tepat, pemirsa. Jadi ketika Anda setelah selesai menggunakan botol air mineral, jangan lupa buka, dipisahkan, buang tutup botolnya, cabut labelnya, dan dipeluntir atau remas ya, Bu Christine. Diremas. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine Halim. Iya, Untuk Mas di sini. Wahyu. Sama-sama. Penggunaan plastik sudah jamak diterapkan sejak abad ke-19. Awalnya, plastik dibuat untuk menggantikan kertas yang dinilai merusak lingkungan. Plastik lazim kita pakai karena sifatnya yang ringan, mudah diproses, dan gampang dimodifikasi menjadi berbagai bentuk. Bahan dasarnya berupa campuran zat kimiawi bernama polimer. Polimer ini disusun dari banyak monomer yang bisa didapat dari beraneka ragam sumber. Salah satunya berasal dari minyak bumi. Industri plastik hanya mengonsumsi 4% dari produksi minyak dunia. Sehingga plastik yang bisa digunakan berulang kali dikenal ramah lingkungan. Dalam perkembangannya, plastik bahkan digunakan untuk rangka kendaraan hingga mengurangi berat dan menghemat bahan bakar. Contohnya dua jenis pesawat ini. Sebanyak 22% bagian dari badan pesawat Airbus A380 terdiri dari plastik. Sementara lebih dari 50% pesawat Boeing 787 berbahan plastik. Selain menghemat bahan bakar, biaya perawatan pesawat berbahan plastik pun juga lebih hemat 30%. Bagi industri makanan, teknologi plastik juga berperan besar. Tanpa dikemas plastik, sejumlah produk pangan akan sulit untuk dijual. Ini ada cara sederhana buat Anda yang sering makan minum menggunakan kemasan-kemasan plastik. Paling tidak ada dua hal yang harus diingat. Satu, menggunakan plastik PET yang dapat didaur ulang. Jadi, kalaupun tidak tahu apakah plastik ini bisa didaur ulang atau tidak, langsung ke nomor 2. Yang jelas selalu buang sampah pada tempatnya. Lihat, tempat-tempat sampah ada 3 warna sekarang. Kuning yang organik, biru anorganik, dan hijaulah tempat Anda membuang plastik. Jadi harus bijak juga, jangan cuma enak makannya atau enak minumnya aja, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk membuang sampah plastik, terutama yang berbahan dasar PET, agar bisa didaur ulang. Saya ingin tanyakan, sudah bergabung bersama saya ada Pak Lau Darwin. Pak Darwin dulu pemulung, tidak sampai 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah punya pabrik untuk daur ulang plastik PET. Pak Darwin, apa kabar? Baik. Pak Darwin, jadi apa yang dilakukan di pabrik Pak Darwin ketika menerima sampah-sampah plastik bekas? Dijadikan apa lagi? Ya, selain dari cup, Mas Wahyu lihat sendiri dari cup, dari tray, tempat makanan, kue-kue, fresh market selalu pakai untuk buah-buahan dan lain-lain. Ini contoh-contohnya ya. Iya, Jadi ini ini cup sampah-sampah. yang tadi kita bicarakan. Betul. Ini baru satu contoh manfaat. Betul. Kemudian Ini yang masih punya nilai jual sehingga masih banyak yang ngambil. Yang paling masalah di muka bumi ini plastik-plastik yang notabene nilai jualnya tidak ada. Seperti plastik-plastik yang double layer, bekas sampo lah, bekas kopi lah, sachet-sachetan itu kita akan buat, kita akan mixing buat komblok.
Oke, jadi ini ada cornblock berbahan dasar plastik bekas. Iya, plastik Wow. itu campurannya 15%, sisanya semen, pasir, dan lain-lain. Selain cornblock, Membuat papan-papan seperti ini, nah nanti kita akan buat aplikasinya ke palet dan lain-lain. oke. Jadi ini plastik yang sangat-sangat nggak punya nilai jual. Ini yang ada di TPA. Sehingga kami bersama asosiasi berusaha bagaimana sampah-sampah ini supaya nextnya tidak lagi ke TPA. Yang paling sulit adalah sebenarnya mengedukasi masyarakat, Pak, untuk bisa benar-benar bijak memanfaatkan limbah-limbah plastik ini. Bagaimana kalau menurut Pak Darwin caranya? Nanti nextnya kita akan membuatkan mesin-mesin. Kita menggandeng pemulung-pemulung itu jadi pengusaha kecil. Jadi nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Pak Darwin akan punya teman-teman baru pengusaha-pengusaha yang latar belakangnya adalah sesama pemulung, Pak ya? Betul, seperti Oke. seperti saya. Baik, terima Seperti kasih saya sukses dulu. Pak Darwin. Terima kasih Amin. atas waktunya di 15 Minutes. Sama-sama, Mas Bayu. Bahan plastik juga digunakan dalam bidang seni. Ada perupa bernama Eko Nugroho yang menggelar pameran berjudul Plastikologi. Indah kan? Itu konsep daripada yang saya terapkan untuk mengeksplorasi sampah plastik ini. 3 tahun sebelumnya, Eko juga membuat instalasi Bouquet of Love di Bali. Karya ini dibuat dari 300 kg sampah plastik. Selain seni rupa, plastik juga berguna di bidang fashion. Desainer asal Sulawesi Selatan, Riza Novianti, membuat baju dari kain daur ulang sampah plastik yang digabungkan dengan kain tenun tradisional. Konsep pakaian ramah lingkungan ini kemudian ditampilkan di Indonesia Fashion Week 2019. Menariknya lagi adalah plastik kini bisa menjadi alat tukar atau sebagai uang digital. Ada liputan teman saya, Reza Ardiansyah berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Saya sekarang lagi ada di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Di sini, di RW 13, warganya biasa menjadi trashpreneur atau pengusaha sampah. Karena mereka biasa mendapat pendapatan dari menjual sampah plastik yang tidak bisa lagi digunakan. Di sini, saya sudah bersama dengan CEO aplikasi Mount Trash, aplikasi yang biasa digunakan oleh para warga di sini untuk menukar plastik menjadi uang digital. Halo Pak Gideon. Terima kasih Pak. waktunya Pak. Ya. Saya mau tanya-tanya tentang cara kerja aplikasi Mount Trash. Kita melakukan semacam sirkular ekonomi ya. Dari warga diantar sampah, kemudian kita input ke dalam sistem Montras, kemudian warga mendapatkan uang digital langsung ke dalam sistem mereka. Uang digital ini bisa dibelanjakan untuk misalnya belanja pulsa atau bayar token listrik. Kemudian juga beberapa kreativitas daripada RT di sini Nantinya uang ini bisa dibelanjakan? bisa dibelanjakan. Nah, kebetulan lokasi untuk penukaran poin itu kita berbeda, Pak. Oke. Mungkin kita bisa ke sana. Mari Pak. Silakan. Makasih Ibu-Ibu. Mari Bu. Pak Gideon, di aplikasi Mount Trash ini kan warga yang jadi trashpreneur kumpulnya di Mount Balai Trash warga. Poin. Montris Point. Ini balai warga kebetulan di Medang Lestari RW 13 ini balai warga dipakai untuk menjadi Montris Point. Silakan. Apakah ini berdampak efektif terhadap penambahan sampah untuk didaur ulang? Automatically saat ini di mitra kita bisa menambah satu line lagi mesin untuk kapasitas. Jadi signifikan pertambahan untuk mereka mendapatkan raw material bahan daur ulang. Jadinya benar-benar plastik terus berguna gitu ya. Dalam hal sirkular ekonomi terbukti terjadi ya Ya, dengan aplikasi Mount Trash Mount ini. Trash. Dan ini bukan satu-satunya, ada beberapa aplikasi lain yang pengembang ada beberapa yang pengusaha lain ya. iya. Pak Gideon, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Sukses terus untuk warga dan Mount Trash. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Jadi pastikan sekali lagi ketika Anda selesai mengonsumsi air mineral dari botol plastik berbahan dasar PET, PET itu ada kodenya, nomor 1 di belakang botolnya. Itu artinya anggap saja biar gampang, satu kali pakai saja. Jangan dipakai berulang-ulang. Saya Wahyu Yuho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV, knowledge to elevate.